Yo yo yo, what's up guys? Welcome back to my channel with me, with the most amazing and the most beautiful animal on the planet. Siapa lagi kalau bukan Koko Dugo. Oke guys, jadi di konten kali ini guys kita akan kembali mereview video dari the Mr. Godfathers of YouTube Haters, yakni video yang terbaru yang berjudul tentang halusinasi para pemain VTube. Oke guys, sebelumnya gue mungkin agak koreksi sedikit. Mungkin sebenarnya pemain VTube itu nggak mungkin mereka waktu main atau saat mereka join mereka tuh halusinasi. Mereka tuh sadar guys, mereka tuh sadar pada saat mereka join, pada saat mereka bermain ya pasti dalam keadaan sadar gitu ya. Jadi kalau dibilang halusinasi ya mungkin ada kali ya yang lagi join atau pas lagi main mereka berhalusinasi gitu. Tetapi intinya gitu guys, mereka dalam keadaan sadar. Nah ini termasuk poin yang tidak ada di dalam term and condition kemarin yang dibikin VTube terbaru, yang mana biasanya di dalam term and condition dan di dalam perjanjian yang umumnya biasanya tertulis bahwa perjanjian ini ditandatangani atau dibaca dan disetujui dalam keadaan sadar, bukan halu gitu ya, tidak lagi memakai narkoba. Jadi ini yang kurang dari term and condition. Kemarin kan gue udah bilang ya, term and condition VTube ini masih banyak kurangnya gitu ya. Dan salah satunya adalah ini. Biasanya dalam perjanjian itu ada tulisan saat para member, saat orang menyetujui dalam satu perjanjian itu biasanya tulisan disetujui dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mabuk gitu ya. Oke. Kita langsung masuk aja ke dalam kontennya. Di sini gue mencatat ada 7 poin sebenarnya ya dari kontennya Pak Maha Tahu, yaitu kita bahas satu-satu mulai dari yang pertama. Yang pertama itu yang dipertanyakan tentu saja CEO daripada VTube, Jack Goy, yang tidak pernah tahu di mana asal usulnya, siapa orangnya, berapa banyak keluarganya, di manakah dia berada, seperti apakah bentuk badannya, seperti apakah bentuk kumisnya, bulu keteknya, bentuk bulu jambinya tuh seperti apa, nggak ketahuan sama sekali guys ya gitu ya, pokoknya nggak ketahuan. Jadi apakah ini Casper atau bukan? Sebenarnya gue udah pernah bahas guys. Jadi kalian lihat lagi di video gue. Ntar gue akan pasang linknya juga di sini. Yaitu hal-hal yang membuat para VTubers masih resah. Salah satunya waktu itu gue bahas adalah CEO-nya yang tidak jelas ya. Dan itu masih sampai sekarang ya. Karena kita nggak mengenal siapa itu Jack Goy. Gue malah lebih tahu Jack Sparrow. Atau gue lebih tahu juga itu Jack and Rose di film Titanic ini. Jack yo. Jack. Gue inget banget tuh tahun-tahun waktu 90-an tuh film Titanic kan banyak visi dibajakan tuh guys ya. Itu tau nggak? Kan visi dibajakan kan biasa translationnya sering salah tuh. Jadi waktu pas si Rose-nya manggil Jack gitu ya, di translate-nya apa ya? Dongkrak gue masih ingat banget. Ini kalau Jack Goy yo berarti dongkrak goy gitu. Tapi itu yang kembali gue ulangi dan masih tetap sama adalah gue masih mempertanyakan jejak digital ataupun jejak karir daripada Jack Goy yang digadang-gadang katanya dulu salah satu marketing terkemuka, direktur perusahaan terkenal dan lain-lain gitu ya, pernah dengan pengalamannya bla bla bla, tapi tidak pernah ditemukan jejaknya digitalnya sedikit pun di dalam dunia nyata gitu. Jadi ini dipertanyakan, makanya gue masih mengkategorikan bahwa VTube ini adalah investasi kintil ya. Kalian sudah paham lah gitu, kalau yang sering nonton Koko Duong kalian sudah paham lah bahwa ini adalah investasi, masih investasi kintil ya gitu. Oke,
Jadi yang pertama yang dibahas adalah itu Jackboy. Dalam hal ini gue masih sependapat dengan Mr. Godfather bahwa diragukan siapa sosok daripada CEO ini. Karena banyak berita yang beredar di kalangan VTuber, wah Jackboy sudah datang ke Indonesia, Jackboy akan segera ini. Jackboy kembali lagi guys, kembali lagi seperti yang gue pernah ngomong juga di daily vlog gue. Be smart guys, be smart ya, kalian harus pinter gitu. Seseorang bisa saja ya menulis, menceritakan gitu ya, tetapi selama tidak ada pernyataan resmi dari perusahaan, selama tidak ada pernyataan resmi daripada Mr. Dongkrak Goy sendiri gitu ya, itu masih ditanda tanya. Oke, masih ditanda tanya. Oke, lanjut lagi. Yang kedua yang gue lihat itu di kontennya Pak Matau itu banyak meme dari haters ya. Meme dari haters ya wajar lah gitu. Yang namanya haters pasti, ataupun lovers juga kadang-kadang buat meme. Mungkin buat kalian yang nggak tahu, meme itu adalah ucapan yang benar untuk meme. Kalau orang Indonesia bilangnya meme ya. Meme. Sedangkan yang benar kita bacanya adalah meme. Ya banyak itu meme dari yang ditunjukkan di kontennya Pak Matau mengenai VTube, lucu-lucu deh, ada yang SpongeBob dan lain-lain gitu. Tapi it's okay, yang namanya orang selama meme itu masih batas wajar ya dan tidak berurusan dengan hukum, it's okay gitu ya. Meme masih oke aja. Lalu selanjutnya adalah mengenai yang KFC guys. KFC dibahas lagi, tidak beriklan di VTube. Udah pernah gue bahas juga di konten gue yang sebelumnya, kalian juga dengarkan lagi bahwa ya kalian dengarkan lah ya, ntar gue kasih juga linknya di sini, bahwa perusahaan besar itu memang belum tentu beriklan di VTube, belum tentu berbayar beriklan di VTube. Karena apa? Oleh sebab apa? Ya gue bilang kan, itu hanya untuk memancing member, ya enggak? Dan bla bla bla, sudah pernah gue bahas. Kalian nonton video gue lagi yang sebelumnya. Next, ya. Yang keempat itu ada foto bahwa anak-anak bermain VTube dan merupakan pelanggaran guys. Jadi gini, sebenarnya anak-anak bermain VTube itu fotonya agak rancu guys ya. Apakah itu akunnya itu punya si anak-anak atau punya bapaknya gitu kan? Karena gini, karena gue sendiri juga bermain VTube dan gue mempunyai sekitar 5 akun gitu, 5 akun VTube, dan yang mana gue tidak bisa handle sendiri karena gue kan bukan pakai akun cloning, tapi gue masih sistem login dan logout. Untuk pemain VTube tahulah sistem login dan logout ya, dan itu diperbolehkan kok sama VTube dan sama leadernya, masih diperbolehkan sistem login dan logout. Dan itu gue minta bantuan sama bokap gue gitu untuk mainin salah satu akun gue, karena kalau untuk mainin 5-5nya gila, login logout capek juga guys. Nah itu orang tuanya yang anak-anak itu pasti mempunyai akun yang sama, yaitu menggunakan akun yang banyak ya. Feeling gue sih mungkin lebih dari 5 akun malah kalau sampai suruh anak-anak itu semua mainin gitu. Tapi tentu saja nggak mungkin anak-anaknya yang mendaftar, karena kenapa? Kan anak-anaknya butuh yang namanya nick ya. Walaupun nicknya bisa asal-asalan, tetapi harus nick yang terdaftar. Karena nick yang benar-benar asal-asalan pun tidak bisa di approve oleh VTube. Silahkan coba ya, untuk kalian silahkan coba gitu ya. Memang bisa nick asal-asalan, tetapi hoki-hokian gitu. Siapa tahu nick ini pernah terdaftar di dinas kependudukan gitu, bisa. Oke. Jadi anak-anak itu memainkan akun orang tuanya yang mana orang tuanya udah kewalahan, pasti lebih dari 5 akun. Feeling gue sih mungkin ada 10 akun kali. Tapi sistem login dan logout ya, nggak, karena kalau misalkan orang tuanya pakai sistem cloning yang sekali nonton misi terus akun semua nonton misi, ya ngapain suruh anak-anaknya main gitu kan, main aja sendiri gitu kan. Tapi itu dilarang oleh VTube yang akun cloning ya. Kalau login logout masih diperbolehkan. Oke. Yang kelima di kontennya Pak Matau juga membahas mengenai Dirga Dadali yang sudah bermain Batu Vulkanik dan lain-lain aplikasi lain. Kembali lagi di term and condition VTube tidak melarang untuk anggotanya bermain aplikasi lain, dan juga di term and condition VTube juga memperbolehkan jika tidak mau bermain VTube, silahkan jika kalian sudah tidak mau bermain VTube lagi untuk menguninstall
dari program VTube-nya. Mungkin ini pilihan dari Dirgada Dali sendiri untuk menginstal gitu ya. Untuk yang masih bermain ya silahkan gitu. Tapi kembali lagi di mana-mana gue kasih tahu kita main gratisan, oke? Ya, gitu aja. Lalu selanjutnya lagi di kontennya itu, nah ini yang lucu guys. Jadi kan waktu itu ada himbauan dari Ketua SWI untuk menertibkan komunitas VTube. Tolong tertipin dong komunitasnya gitu ya. Dan contohnya komunitas yang perlu ditertibkan itu, ini Mr. Godfather sungguh sangat memberi info yang menarik. Banyak sekali yang komunitas yang membuat aneh-aneh guys gitu. Ada mengenai kantor VTube pakai Twin Tower, padahal Twin Tower udah dibom, udah runtuh, udah nggak ada, tapi pakai foto jadi itu gedungnya VTube. Kan lucu juga ya, ngapain edit begitu. Makanya gue bilang gini, kalian itu kalau mau mendukung VTube caranya tuh jangan kampungan. Kalau dengan cara kampungan itu bukan mendukung VTube, malah yang ada membuat makin bobrok VTube gitu. Untuk kalian VTubers nih ya gitu, be smart gitu. Lalu ada juga yang kasih foto uang ya, untuk biar kasih unjuk nih uang gue banyak dari VTube hasilnya gitu ya. Ternyata uangnya itu iklan dari uang pesugihan. My goodness, nggak bisa ngomong gue dari satu ini. Itu gobloknya itu udah bukan pakai K lagi goblok gitu ya. Ini pakai G yang panjang, goblok gitu, yang G-nya panjang banget gitu. Gobloknya begitu caranya. Aduh, ini bukan mendidik ya, bukan mendidik membernya ini marah. Jadi andaikan dia memiliki downline ya, jadi bukan mendidik member tapi malah membuat malu perusahaan VTube. Jadi cara-cara kampungan tolong ya, jangan guys gitu ya. Lebih baik kalian tuh untuk mendukung, jika VTubers masih ingin mendukung VTube itu cara-cara positif, yaitu apa program dari VTube, gimana cara mendapatkan poin, gimana cara agar lebih cepat gitu tanpa melalui fast track, mungkin ada cara seperti apa ya, kalian bangun sesuatu yang positif lah mengenai VTube gitu ya, jangan dengan cara-cara yang kampungan gitu. Lalu ada yang paling parah lagi, itu adalah di sebuah sekolahan itu ada syarat untuk mengambil print out harus punya akun VTube katanya, gurunya bilang gitu. Jadi untuk mengambil print out harus punya akun VTube. Wah, ini pemaksaan terhadap anak-anak didiknya gitu, gurunya. Ini sungguh keterlaluan. Ini pun gue nggak setuju. Ini adalah cara-cara paling dihindari lah itu kalian ya. Aduh, cara seperti ini sungguh memalukan untuk para VTubers. Gue sebagai pemain VTube ya, VTubers juga, gue juga cukup malu dengan cara-cara seperti ini ya, cara-cara yang tidak sehat gitu. Lalu terakhir juga ada foto dosen yang mana ditampilkan lalu dibilang sudah mencapai misi bintang 5, padahal fotonya itu adalah foto dari editan gitu, foto yang diambil sehingga nanti untuk mempromosikan bahwa orang pintar pun join VTube gitu. Nah, cara-cara seperti ini guys sebaiknya dihindarkan. Buat apa gitu ya guys ya, buat apa gitu. Lalu itu ada hubungannya juga dengan foto-foto TNI, juga dengan foto-foto ya orang-orang besar lah berpangkat gitu ya, atau ada orang-orang profesional gitu yang berjas dan segala macam. Apa ya, kalau memang sungguhan bermain VTube ya silahkan kalian bisa promosikan gitu ke member kalian. Tetapi kalau ini adalah editan dan buat-buatan hanya untuk mendongkrak namanya VTube, guys, gue kasih tahu itu bukan mendongkrak VTube, itu malah menjatuhkan VTube, karena jika ketahuan itu bisa berurusan dengan hukum guys. Ini nggak main-main ya, ini bisa berurusan dengan hukum. Makanya jadi hati-hati ya guys ya. Jadi gunakan kembali cara-cara yang tidak kampungan, oke? Lalu yang terakhir itu ada ditampilkan oleh Pak Matau mengenai Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 1 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 guys ya. Di situ, nah ini poin pentingnya, ntar kalian bisa baca sendiri ya. Di situ poin pentingnya yang gue highlight adalah itu
menyebabkan kerugian daripada konsumen. Gua himbau guys, jika memang kalian merasa dirugikan, ada yang mengalami kerugian, karena sampai detik ini gue masih belum menemukan yang namanya pelaporan atas kehilangan uang gitu ya, ataupun kerugian daripada konsumen. Sampai saat ini sih belum ada yang gue dengar, belum ada yang masuk ke gue gitu ya. Selama ini belum ada yang mereport mengenai kerugian daripada konsumen daripada VTube. Jika kalian merasa memang dirugikan, silahkan kalian bisa menggunakan undang-undang ini agar hak-hak kalian tidak disalahgunakan gitu ya, tetapi hak-hak kalian tidak diselewengkan gitu ya. Mungkin dari kalian ada yang mungkin ada kali ya, kasusnya sudah ada kali yang sampai menyebabkan kerugian mungkin, tetapi sampai saat ini sih gue belum pernah sampai ke telinga gue gitu ya, ataupun grup gue belum ada gitu yang menyebabkan kerugian konsumen. Tetapi undang-undang ini menyebutkan jika poinnya menyebabkan kerugian. Kalau kalian merasa benar-benar dirugikan ya, kalian merasa kehilangan penghasilan atau uang kalian hilang gara-gara VTube gitu, silakan laporkan aja gitu. Nanti dari pihak yang berwajib, dari pihak yang berwenang akan menindaklanjuti atas laporan kalian. Ini yang agak bingungnya, tetapi nanti pihak berwajib itu gimana melacaknya ya? Maksud gini, kan ada laporan dari orang yang dirugikan, dari konsumen, dari konsumen daripada VTube melaporkan. Oke. Berarti ada korban kan? Oke. Lalu ada barang buktinya. Nih ada barang buktinya. Saya main VTube, saya sudah mentransfer bla bla bla. Oke. Lalu yang dilaporkan apa? PT Future Viewtech. Oke, beralamat di Kinanti Building. Begitu disamperin, kagak ada. Nihil. Tetapi kembali seperti di konten gue yang sebelumnya, pasti pihak berwenang tidak tinggal diam. Mereka memiliki divisi cybercrime. Jika benar VTube melakukan penipuan, dari divisi cybercrime dari polisian pasti akan menyelidiki dan mengetahui di mana operasional VTube ini dijalankan gitu ya, sehingga mereka bisa nanti menindaklanjuti laporan dari kalian, kerugian yang merasa dirugikan ya, konsumen yang merasa dirugikan. Oke, jadi gitu aja konten gua. Kembali gua memberikan suatu petuah kepada kalian yang berulang-ulang selalu gua katakan. Jika kalian masih ingin bermain VTube, silahkan mainlah gratisan seperti gua kaum gratisan. Oke. Kalau melihat dari report gua sudah mencapai di level bintang 2 paket yang kedua itu di hari ke 200 guys ya, di hari ke 200-an. Berarti dalam 200 hari kalau kalian kaum gratisan, lu jatuh goblok. A few moments later. Oke, kalau kalian kaum gratisan dan kalian tidak mengikuti fast track ya, hanya dengan kalian sama sekali tidak mengeluarkan duit dari VP yang kalian dapat, kalian putar terus VP-nya. Jadi kalian tidak keluar duit benar-benar gratisan. Itu di hari ke-200-an gue sudah mencapai misi bintang 2 paket yang kedua. Oke? Gitu. Jadi buat kalian yang silakan kalau masih mau bermain gratis aja. Oh bisa kan? Oh bisa nih, gue contoh nyatanya gue bisa gitu sampai ke bintang 2. Dan downline gue semua atau member-member yang di bawah gue itu ada sekitar 20 orang saja. Dan semuanya gue konfirmasi tidak ada yang mengikuti fast track. Semuanya pun juga kaum gratisan. Oke? Seberapa ada yang aktif, seberapa juga ada juga yang tidak aktif gitu ya, seberapa bahasa Indonesia goblok banget. Kok kudu gue nyontek dulu lulusnya, SD aja nggak lulus bahasa Indonesia. Oke guys, jadi gitu aja konten gue untuk kali ini dan juga petuah gue. Gue harus melakukan suatu kegiatan yang sangat penting sekali hari ini, sehingga gue harus menyelesaikan konten gue dengan segera, karena gue harus membuka angpau hasil dari Imlek kemarin. Oke guys, di like aja,
Jika kalian suka konten ini, jangan lupa untuk di-share jika menurut kalian informatif konten ini, dan juga silahkan komen apapun juga kalian komen. Insya Allah kalau bisa gue jawab. Jika kalian ada pertanyaan bisa gue jawab, ya gue jawab. Kalau nggak bisa gue jawab, gue akan tanyakan ke grup gue, ke leader gue yang ada di grup gitu ya. Dan juga jangan lupa di subscribe agar kalian tidak ketinggalan konten Koko Dugong yang lainnya. Sampai jumpa guys di konten berikutnya. Ciao.